nih varian terbaru dari es teh Indonesia. Ada krim brulee series siap menyambut buka puasa di bulan Ramadan kali ini. Penasaran? Ikutin terus. Cuan bos! Wih, ada Kak Jenita Janet nih bos. Dari entertain menjadi entrepreneur nih judulnya. Kak Janet sepertinya sekarang lebih fokus menjadi seorang entrepreneur di dunia F&B nih bos. Doi menawarkan es teh kekinian dengan berbagai macam varian bos. Alhamdulillah pada saat itu Janet setelah menikah, kenal dengan suami, diperkenalkanlah dengan es teh Indonesia. Akhirnya Janet bergabung karena sangat tertarik dengan produknya. Nyemplung di dunia usaha F&B harus punya strategi tepat untuk menarik pelanggan bos. Sudah jadi rahasia umum, kualitas rasa jadi faktor penting untuk selalu dijaga. Semurah-murahnya produk gitu ya, orang mungkin bisa akan kembali datang untuk membeli produk tersebut. Tapi kalau misalnya produknya enak, nggak usah dengan banyak gimmick, nggak usah dengan banyak harga apa gimana gitu, promo yang terlalu gimana, orang pasti akan kembali lagi. Jadi benar produk itu, kualitas produk dan rasa itu pasti yang akan mereka kembali lagi. Gak cuma ngurusin di balik meja aja, Kak Janet juga belajar bagaimana meracik minuman es teh yang dipesan oleh setiap pelanggan tuh. Begitu kan bulan Ramadan, wah jangan sampai kita kehilangan momen ini, jangankan yang customer baru gitu. Yang kita kelola, yang kita maintain adalah loyal customer kita. Karena itu loyal customer itu kan yang nggak bisa dibohongin dan mungkin mereka lebih percaya sama apa yang mereka rasain daripada apa yang mereka lihat dan mereka dengar gitu. Sampai-sampai di momen Ramadan ini, Kak Janet menghadirkan varian-varian baru dari es tehnya ini loh bos. Dan di momen Ramadan ini, es teh Indonesia menghadirkan series terbaru, yang dimana itu kan kayak sekarang lagi ramai banget ya. Ada cream cheese, kemudian yang dibikin brulee. Jadi series ini adalah cream brulee series gitu. Cream brulee series ini kita bikin di 4 rasa favorit yang memang itu best seller di es teh Indonesia. Salah satunya ada coklat, itu yang unggulan di sini. Ada coklat, ada taro, matcha, dan juga satu lagi nih, tehnya bener-bener teh jasmine, teh melati, tapi kayak ada hint-hint wangi-wangi parfum gitu loh. Itu yang membuat salah satu, oh ini ternyata Melati punya es teh Indonesia ini bisa kita create lagi, lebih enak lagi, dikasihlah cream cheese brulee ini. Nah, kira-kira harga yang ditawarkan oleh es teh dari Kak Janet ini menguras kantong dalam-dalam gak nih? Kayak gini, oh mungkin harganya nggak sampai yang murah banget gitu, tapi kita belilah di harga middle, tapi kita dapat yang enak, yang bisa apa, yang sehat. Kemudian varian gulanya bisa kita atur, bahkan ada yang sampai 0, ada yang pakai stevia juga. Jadi kita benar-benar dengan harga yang middle gitu ya. Harganya tuh range dari harga 12.000 sampai yang si brulee ini harganya tuh 18 sampai 20.000. Usut punya usut, Kak Janet ini memang sudah punya jiwa entrepreneur sedari masih aktif berkecimpung di dunia entertain loh bos. Setelah di-reject di salah satu duo, Janet sempat pulang ke Bandung, kembali ke kampung halaman, berjualan menu bukaan. Disitulah mungkin jiwa bisnisnya tuh datang gitu, ketika kita bisa nge-set sesuatu yang enak dengan harga yang murah, kemudian orang bisa repeat order. Itu tuh kepuasannya luar biasa. Walaupun mungkin sebenarnya untungnya mah, cuannya mah mungkin nggak gede-gede amat, tapi dari situ orang Janet bisa kayak keasah. Oh ternyata memang berjualan dengan berbisnis itu sangat berbeda sekali. Assalamualaikum tim, Masya Allah. Lagi pada sibuk ngobrol apa nih? Ya. Wih, kalau saat itu lagi di puncak-puncaknya berkecimpung di dunia entertain, ternyata Kak Janet sudah menanamkan jiwa entrepreneurnya tuh bos. Walau begitu, Kak Janet tidak benar-benar meninggalkan dunia entertain sepenuhnya kok.
ya qadarullah ya, kadang kita nggak tahu waktu yang kita punya spare waktu luang, kita menganggap itu suatu, aduh ya kita kayaknya jadi useless, jobless dan segala macam. Tapi ternyata itu adalah ruang dimana kita tuh dikasih waktu sama Allah untuk berpikir. Jana tuh pengen punya revenue pendapatan gitu ya, keran-keran pendapatan dari mana aja. Jadi jangan berpikir kalau dari entertain aja itu benar-benar kayak wah nggak bisa. Banyak faktor yang ketika misalnya Janet nanti udah usia bertambah ataupun makin banyak saingan ya, nggak mungkin si uang hasil nyanyi ini kalau nggak Janet maintain, nggak Janet manage untuk sesuatu yang bisa menghasilkan cash flow setiap hari gitu. Nah, dari sini kita belajar bos, harus tetap konsisten dalam menyajikan produk yang ditawarkan ke konsumen nih. Kira-kira boleh di-spill nggak nih Kak Janet? Berapa omset yang bisa didapat? Hihihi. Omsetnya rata-rata per outlet 40-60 per bulan. Sekarang 764 outlet di seluruh Indonesia. Wow, cuannya nggak main-main kan bos? Hanya dari berjualan es teh aja nih, bisa ngumpulin omset segitu besar. Eits, ini jelas nggak instan ya. Ada lika-liku dan tantangan yang harus dilalui hingga bisa menikmati hasilnya hingga saat ini. Di 2018 mulailah es teh Indonesia ini ketemu dengan suami saya, Mas Danu Sopwan. Kemudian datangnya Mas Danu ya alhamdulillah membawa dampak yang positif di situ, lebih ke marketingnya ya, marketing, branding gitu. Kemudian melakukan banyak kolaborasi sama teman-teman influencer, teman-teman artis, dan akhirnya pada 2020 itu yang tadinya outletnya cuma 3 bertambah 19, kemudian bisa menjadi 200 outlet. Yang namanya kesuksesan memang butuh proses. Dan ingat, harus punya strategi yang tepat seperti yang dilakukan Kak Janet. Dan kemudian di 2021 pertengahan kita kolaborasi juga dengan beberapa artis-artis yang memang luar biasa lah dampaknya. Ada Nagita Slavina juga yang itu tuh dari yang 450 outlet jadi 1000 outlet, Masya Allah. Momen Ramadan juga dimanfaatkan Kak Janet bersama timnya untuk berbagi rezeki kepada sesama nih bos. Oke bos, hari ini kita lagi bagi-bagi es teh Indonesia buat bukaan. Bapak hati-hati di jalan Pak. Seru banget ya setiap orang bisa menikmati kenikmatan segaran es teh Indonesia. Wah, menjadi seorang pebisnis jelas tidak hanya soal meraih keuntungan, tapi juga keberkahan. Dan berbagi ke sesama jadi jalan untuk meraih keberkahan usaha bos. Janet ngerasa ya untuk ilmu Janet sendiri, selain kesiapan mental Janet persiapkan untuk jadi seorang womanpreneur, siap menerima itu mau itu cuan ataupun misalnya kita harus ada rugi, itu udah jadi konsekuensi yang biasa di dunia bisnis. Harus siap menerima resiko itu. Tapi di mana Janet berpikir bahwa untung dan rugi ini bukan salah satu yang prioritas. Tapi bagaimana kita caranya bisa bertumbuh di sini. Kita bisa bikin nge-add value suatu produk. Itu tuh menurut Janet udah lebih dari sekedar profit. Ketika produk kita bisa dikenal banyak orang. Wah, kita jadi banyak belajar dari seorang Jenita Janet. Meski sudah malang melintang di dunia entertain, tapi tetap membuka diri untuk belajar berbisnis. Yang jelas penuh persaingan dan tantangan. Nah bos, kesuksesan itu bukan hanya tentang hasil akhir, tapi tentang bagaimana kita bersama-sama berjuang, sama-sama berjalan, dan bagaimana caranya kita sama-sama bertumbuh. Dan bagaimana caranya juga kita bisa bangkit dari jatuh. Oke, kalau gitu yang penting cuan bos. Bos, meski baru di minggu awal Ramadan, tapi pengusaha kuliner udah banyak yang curi start untuk menyiapkan hamper spesial lebaran loh. Seperti Livia nih, yang punya usaha pembuatan lapis legit di Jakarta. Hampers nggak melulu kue kering bos, lapis legit juga cocok kok. Apalagi beberapa bulan ini, penganan satu ini viral dan ramai dibicarakan di sosial media. Meski lapis legit yang Livia tawarkan harganya nggak semahal toko sebelah, tapi Livia bisa punya omset ratusan juta loh bos.
Halo bos, untuk kiriman saya hari ini sebanyak ini. Jadi ada ribuan pesanan yang mesti saya siapin. Nah, jadi saya mendalami lapis legit itu udah sejak 2017. Bisa sampai hari ini itu. Seperti apa tipsnya? Kalau penasaran, tetap ya ikutin di Cuan Bos. Wih, ribuan pesanan tiap hari, gokil bos. Livia emang gak pernah absen buat jualan live di platform online. Makanya gak heran kalau netizen yang lagi scroll-scroll medsos jadi tergoda auto check out. Sehari, Doi bisa nge-live sekitar 7-9 jam. Tapi gara-gara rajin nge-live, Doi cuan ratusan juta rupiah. 1000 lebih alamat itu dengan nominal rupiahin bisa semalam aja 130-an juta ya. Nah, itulah hasilnya seperti ini. Nyultan banget nih omsetnya. Padahal harganya merakyat banget, mulai dari 12.000 sampai 400 ribuan rupiah. Tapi emang keputusan Livia ngasih harga nggak sembarangan. Lapis legit saya itu udah dikenal orang murah, semua kalangan tuh bisa makan. Itu yang saya cari. Kalau kita pasang mahal kan orang-orang tertentu aja kan. Rata-rata tuh beli yang slice, 1 slice pun saya jual. Pokoknya yang penting ada yang menghargai karya saya. 1 slice oke, nggak apa-apa, saya bikinkan, saya kirimkan gitu loh. Walau harga jual murah, tapi bahan-bahan yang digunakan premium kok bos. Ada sekitar 30-50 telur yang digunakan untuk sekali produksi. Dan ini no tepung. Premium yang pertama kali nggak bikin terigu punya itu saya sendiri, ya kan? Waktu itu kan rata-rata lapis legit mana ada yang tanpa tepung, terus saya ilangin tepungnya. Gimana supaya tetap kokoh gitu. Kalau nggak ada tepung kan otomatis dia lembek toh. Nah, gimana caranya supaya bisa seimbang gitu loh. Yang bikin lapis legit mahal adalah pengerjaannya nih bos. Karena kudu sabar ngerjain layer per layer. Belum lagi waktu yang dihabiskan untuk membuat lapis legit butuh 2 jaman. Kesulitannya paling dipanggang, kadang kok kering banget. Padahal resepnya udah sama gitu loh. Terus diubah. Akhirnya, udah tahu ternyata harus pasang api segini, segimana supaya dia tetap basah. Bukan berarti basah itu bukan dari resep loh, dari cara kita panggang sebenarnya. Wadaw, kudu ekstra ya. Makanya lebih praktis order deh bos. Kira-kira apa nih rekomendasi varian lapis legit Kak Livi? Hai bos, lagi viral lapis legit 3 rasa, dan ini kalau kalian beli bisa lebih hemat karena nggak perlu beli satuan loyang cempedak, satuan loyang prunes, satuan loyang keju. Jadi dalam 1 loyang itu udah dapat 3 varian, dan ini yang lagi viral-viralnya pengiriman. Paket hemat ya bos, 1 loyang udah dapat berbagai varian rasa. Lapis legit Livia ini tipikal lapis legit yang basah dan lembut. Jadi sopan banget kalau masuk ke mulut, nggak bikin seret. Manisnya juga nggak bikin giung nih, pas di mulut, mantul banget. Meski udah bos nih, Livia masih suka turun tangan loh ke lapangan buat ngurusin dapur. Demi dapat kualitas terbaik dan harga yang sesuai dengan target pasar. Seperti cempedak yang jadi bahan tambahan untuk lapis legitnya. Doi bisa cari sampai ke Palembang loh. Emang pekerja keras ya Doi. Pantes aja ya bisnis yang dimulai dari Bangka, tempat kelahirannya ini berkembang pesat. Padahal dulu Doi memulai usaha dari dapur kecil dengan 1 oven. Lama-lama berkembang hingga pindah ke Jakarta dengan bantuan adiknya. Kita kerjasama, kita buka di Jakarta. Akhirnya saya kirim karyawan saya. Nah, kirim sekitar 3 orang waktu itu. Tiba-tiba saya launching 1 produk viral, yang itu paket komplit tadi loh. Langsung viral banget bener-bener. Terus dia rekrut karyawan lagi dari sini. Akhirnya sampai sekarang 40 karyawan saya.
Lancar Jaya. Tapi nggak dipungkiri ya, bisnis nggak selalu cuan, pasti ada rugi. Seperti barang retur atau pergantian kue ke customer kalau ada kesalahan. Namanya resiko jualan ya bos, tapi intinya tetap semangat. Hai bos, sebagai pengusaha kita tetap pantang menyerah, terus berjuang dan pandai melihat peluang. Dan yang penting tetap cuan bos. Bos, siapa coba yang nggak kepingin buka puasa pakai aneka jajanan pasar? Tenang, yang ini belinya nggak pakai war kok. Bos tinggal pesan dan siap diantar ke rumah. Anti repot-repot klub deh. Dengar-dengar usaha jajanan tradisional ini cuannya nggak main-main saat Ramadan loh. Yuk kita kulik ide bisnisnya bareng Kak Tiffany. Hai bos, hari ini aku sudah berada di depan toko kue tradisional. Aku di sini mau belajar bisnis karena cuannya bagus nih di sini. Yuk, ikutin aku. Kita kenalan dulu sama pemiliknya yang sudah 10 tahun berkecimpung di bisnis kuliner. Halo bos, penasaran nggak ini apa? Ini jajanan pasar buatan Iki Kue. Penasaran gimana buatnya? Tetap di Cuan Bos. Dengan Ibu Laura, Iya benar. saya mendengar banyak sekali cerita tentang kue tradisionalnya Ibu Laura ini. Oh gitu. Iya, boleh dong Bu ajarin saya gimana caranya bisa membuat kue-kue tradisional ini? Mau belajar? Iya dong, supaya kita cuan. Boleh. Kebetulan hari ini kita lagi buat macam-macam persiapan untuk takjil. Udah mau menjelang masa Ramadan nih. Ya. Jadi mau belajar nih beneran. Oh mau dong Bu, mau Oke. banget. Gitu kita langsung dapur aja ya. Ayo, cus. Bu Laura, saya udah siap nih Bu. Wah iya benar-benar ini. Cantik sekali dan lengkap sekali Sekarang perangkatnya. apa yang saya kerjakan nih Bu Laura? Oke, jadi hari ini kita kan mau buat tahu isi ya. Kita lagi persiapan nih untuk Ramadan. Dan hari ini kita mau buat tahu isi kira-kira 400 piece. Siap nih. 400. Siap bantuin nggak? Saya udah pakai baju begini Bu. Ya udah saya pasrah aja lah Ibu mau nyuruh saya ngapain juga hari ini ya udah Mau nggak lah mau ya. ya, Mau nggak mau mau. nggak mau. Tapi contohin dulu ya Bu ya. Baik, Contohin. baik. Jadi sekarang kan kita lagi potong daun bawangnya nih. Oke. Aku potong daun bawang, kamu bantuin bukain ayamnya dulu deh ya. Oke. Di sebelah sini. Untuk jadi pengusaha, jelas kita harus mulai dari nol ya. Biar paham seluk-beluk proses yang mau dijalankan bos. Nggak main-main nih bos, 400 tahu isi harus dibuat hari ini. Segala isian sudah disiapkan. Sekarang saatnya Kak Tiffany belajar masak-masaknya nih bos. Oke, mau masuk wortel. Wah, makin berat. Waduh. Selain harus berjibaku dengan panasnya api kompor, Kak Tiffany juga harus aduk bahan masakannya dengan sekuat tenaga. Masih ada lagi. Ini di sini. masih wortel ya Bu Laura. Oke, sekarang kolnya masuk. Oh, ya masuk. Ini bener-bener sebaskom ini Bu Laura. Ya ampun. Bener-bener Bos, sebaskom. beneran kita hari ini. sebaskom. Ibu aman nih Bu, kita ngegodok sendiri Bu. Iya, kan bilang tadi gym gratis. Gym gratis. Oh iya, Bu Laura ini punya keterampilan memasak dari sang ibunda loh bos. Pengalaman sang ibunda inilah yang menguatkan tekad Bu Laura untuk berkecimpung di dunia bisnis jajanan kue tradisional. Kebetulan mama itu udah bisa buat kue dari lama. Jadi dari nenekku tuh juga udah biasa banget buat kue-kue basah kayak gini. Nah dari situ ya kelihatannya ini lumayan nih berkembang. Ya udah kita memutuskan kita lanjutkan ini di kue basah. Meskipun awal-awal tuh kita bilangnya juga kita coba dulu ya, gitu. Karena dan kita udah lika-likunya udah agak tahu deh tuh kira-kira gimana. Ini kita bisa nggak? Tapi dari nyoba jalan, ya udah kita terusin aja gitu loh. Nah, ini udah jadi nih Bu. Oke, tuang di sini. Aku tuang ya. Iya, hati-hati ya. Wow. Nah, dari sini kita belajar kalau peluang itu bisa datang dari mana aja kan bos?
Yang penting ditekuni dengan giat sampai usaha yang dijalankan itu tumbuh dan berkembang hingga sekarang, Bos. Bu Laura, ini masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini segini. Bu, ini kalau saya nyelesain sampai 400 piece bisa sore kayaknya, Bu. Bisa malam jangan-jangan baru kelar. Aku tungguin nggak apa-apa. Nah, saya mau ke belakang situ aja belajar yang lain, boleh nggak, Bu? Nyoba sosis Solo Oh. ya, Marisoles. Ya. Boleh nggak, Bu? Ayo, Lanjut Bos. di sini dulu ya. Kita coba yang di situ. Oke deh, Bu. Saya tinggal ya, Bu. Untuk memenuhi segala jenis pesanan, Bu Laura dibantu oleh beberapa pegawainya. 1 sendok penuh ya, Bu. Nah, begini. Ini dirata-ratain. Bener, Mbak? Iya. Gulung begini sekali. Terus kita kasih lem. Begini. Katanya kira-kira 9-10 cm ya. Udah disiapkan penggarisnya. Wah, gawat ini, Bos. Ini beneran loh, kita harus ngukur loh ternyata loh. 9-10 cm ini harusnya udah masuk kategori ini. Bukan cuma bentuknya aja nih, Bos. Ukuran dari setiap kue yang dibuat juga harus seragam. Sampai pakai penggaris juga tuh. Nah, gimana, Mbak? Lumayan lah. Wah, gimana Bu Laura? Tuh, Lebih mendingan daripada yang tadi. mendingan kah? Udah Ada sosis Solo improvement. lah ya, sosis Solo lah ya, bukan rogut ya. Kalau yang kue-kue yang kecil-kecil itu nanti kan masuk ke nampan kita. Nah, nampan kita tuh udah ada ukurannya gitu loh. Jadi kalau misalnya kuenya besar kecil nggak muat di nampan, jadi kelihatannya kan jelek, gitu kan. Nah, itu kan emang udah difoto kan, sekarang zamannya foto-foto banget ya. Tuh yang difoto kayak gini yang diterima beda kan. Pasti customer ini tuh beda dari yang saya lihat di foto gitu loh. Jadi emang udah kita pasin ukurannya supaya terlihat cantik. Sekarang lanjut ke pembuatan rogut. Rogut ini dibuat dari campuran daging dan sayuran. Oke, Bos, sekarang aku mau cobain bikin rogut ya, Mbak? Iya. Bikin rogut, gimana caranya? Yang tadi kan harus panjang-panjang ya, kalau ini tuh lebih kecil-kecil. Harusnya aku bisa sih. Ya, gimana nih, Bu? Ketinggian punya saya. Iya. Ini nanti kalau misalnya masuk di nampan agak kepanjangan sih ya. Iya, ya, Bu. Iya. Ya, emang jauh banget sih, Bu, tingginya. Jadi supaya tahu nih, kita ke ruko prepare deh ya. Untuk preparation, jadi kamu tahu nih kenapa kalau misalnya panjangnya gini tuh nggak bisa masuk. Oke? Oh, Ya, wah kita bakal ada nyusun-nyusun nih sebabnya. nanti, Bu. Wah, Bos. Yuk, kita langsung ke ruang prepare aja sama Ibu Laura. Daripada makin gak karuan, kita ajak aja ke pembuatan kue lainnya dulu nih. Saat ini kita ada 40 macam kue yang kita buat sendiri semuanya. Asin, gorengan, bubur-buburan, itu semuanya kita hitung sebagai satu produk. Nah, Bu, ini tadi adonan yang ini berarti udah ada isinya ya, Bu? Yang ini udah ada isinya. Oh, udah ada isinya, Isinya oke. juga kita bulet-buletin supaya gampang gitu. Nanti pas lagi ditutupnya. Oke. Sengaja dibuletin dulu. Ih, saya mau belajar Bu nyetaknya gimana, Bu? Oke, ini ambil nih. Oke. Kan udah ada isinya ya. Yap. Mm-mm. Oke, ini kan udah ditepungin juga nih tadi nih. Mm-mm. Nah, terus kita tekan. Kita tekan aja. Kue tok alias kueku ini juga jadi menu andalan dari jajanan tradisional Bu Laura. Bu, yang punya saya panik nih, Bu. Bapak nanti pas dikukus dinyatu lagi sih. Oh iya. Iya, pasti dikukus. Oh, saya pikir tuh bakal ngeleber gitu loh. Ternyata enggak. Mungkin agak kurang di Tuh. tengah kali. Jadi jangan panik ya, Bos. Kalau Bos di rumah ada yang mau coba bikin kue tok ini, jangan panik tuh kalau ngelihat dia retak-retak gini. Ternyata nanti kalau dikukus bisa nyatu lagi ya, Bu ya. Pasti nyatu lagi. Pasti nyatu lagi ya. Kita coba tok. Nah, Wow, meskipun isinya juga Iya, agak keluar isinya ya. belajar lagi nggak apa-apa. Oke, Bu. Walau terlihat seperti jajanan pada umumnya, bahan dan rangkaian proses produksinya sangat dijaga kebersihannya. Ini dia bos, yang jadi pembeda dari jajanan pasar yang dihadirkan oleh Bu Laura. Standarisasi gimana supaya kuenya itu nggak beda jauh dari resep awal. Gitu. Nah itu tantangannya itu, karena ada banyak banget orang yang buat, kan? Dan zaman sekarang kan juga karena ada sosial media tuh segala macam udah dikeker ya. Maksudnya dari
dari dapur, dan orang-orangnya, apa gitu-gitu. Tapi bagus juga sih, karena emang itu sesuatu yang kita harus pertahankan kan. Nah, jadi maksudnya anak-anak juga dengan adanya sosial media, ya nanti kalau ada yang foto datang apa nanti orang datang itu ngeliat loh ya. Tapi emang kita harus gitu kan, di dapur emang harus bersih, pakai penutup mulut, penutup kepala, gitu kan. Ya tantangannya supaya bisa mempertahankan supaya konsisten aja terus. Oke, ini kita nyusun sosis Solonya dulu ya, Bu. Iya, ini pinter udah kenal nih sosis Solo namanya. Iya dong. Beb. Saya kan biar diterima magang, Bu, biar terima jadi pegawai di sini. Harus pinter saya mah. Harus tahu namanya ya. Iya dong. Nah, Oke. ini sudah adakah urutan-urutannya atau Iya. ya udah? Jadi aku biasanya ini kan ukurannya panjang-panjang, jadi aku taruhnya nggak sebelahan. Tuh, jadi sekarang habis yang ini kita taruh yang bulat-bulat deh. Oh, ini tahu isi ya. nih. Sini. Bukan cuma soal rasa, semua jajanan tradisional yang dihadirkan dengan penyajian yang unik, salah satunya disajikan di atas tampah. Jelas, ini jadi strategi bisnis Bu Laura untuk menggait calon pembeli. Omset terbesar emang pas masa Ramadan ya, karena kue kita itu yang bubur-buburan yang memang dicari kan untuk orang berbuka puasa dan goreng-gorengan itu kita setiap hari ada. Nah di masa ini ada beberapa menu yang biasanya nggak ada tuh seperti bubur singkong atau cendol itu juga kita keluarkan, dan kolak Ramadan, terus ada puding, goreng-gorengan sih yang sehari-hari ada ya super banyaknya ya pas masa buka puasa ini. Iya jadi berbagai macam tampah dengan goreng-gorengan itu yang banyak keluar sih. Penasaran gak sih bos, berapa harga yang ditawarkan? Kita dari harga 8 ribuan untuk kue-kue manisnya dan 10 ribuan untuk kue asinnya. Ini kebanyakan yang kita bilang itu kue bisa dipesan H-1 itu ada varian tertentu, dan ada juga kue yang kita bilangnya dipesannya 3 hari sebelumnya ya, karena ada yang mesti kita siapkan ya kan, soalnya ada yang bisa disimpan, ada juga yang tidak bisa disimpan. Ada harga, jelas ada kualitas nih bos. Nah, kira-kira boleh di-spill nggak nih Bu Laura? Berapa sih omsetnya? Kapasitas produksi per hari itu kita kue bisa sampai 2.000-3.000-an. Per bulan kita bisa antara 500-700 juta, itu bisa. Wow, cuannya emang nggak play-play kan bos? Setelah berpanas-panasan di dapur, sekarang saatnya antar pesanan nih bos. Jarak yang ditentukan juga tidak jauh-jauh dari area dapur produksinya yang ada di Serpong, Tangerang. Ini demi menjaga kualitas produk tetap fresh sampai di tangan konsumen. Selamat sore, atas nama Ibu Nur. Iya, betul. Beneran Ibu Nur? Iya. KTP-nya ada nggak? Ada. Oh. Ya udah, ini ya Bu pesanannya. Terima kasih banyak. Akhirnya nih bos, Kak Tiffany berhasil menjalankan semua tantangan dari Bu Laura. Hai Bu Laura. Semua pesanannya sudah saya antar. Sudah. Sudah Beres dong. semua? Beres. Aman semua? Aman. Customer-nya happy? Oh happy dong. Sip. Sama seperti yang antar. Terima kasih atas bantuan hari ini. Terima kasih banyak Ibu Laura untuk ilmu yang boleh diajarkan untuk saya. Saya juga udah mau Dan belajar. tim Cuan Bos, terima kasih banyak. Untuk para pejuang kuliner, jangan pernah menyerah. Meskipun memang jalannya agak-agak lama, tapi kita jalannya aja terus. Pasti ada jalannya. Oke? Bos-bos, bulan puasa jelas jadi momen untuk mencari peruntungan. Yang paling banyak orang coba biasanya berjualan takjil. Mumpung ada Mr. Cuan, kita tanya aja deh tips menghadapi persaingan usaha yang ketat saat berjualan di momen Ramadan. Wah, ini baru digoreng ya, masih Iya, panas-panas. betul. Ini yang original. Original. Kalau itu ini yang varian coklat. coklat. Iya, Boleh deh, betul. saya masing-masing 5 ya, dibungkus ya Mbak. Baik, Mister. Nah, ini mau nanya Mister. Ya. Di bulan Ramadan bakalan banyak nih yang dagang. Ada macam-macam takjil lah ya, jajanan pasar. Nah, ini sedang kita jualnya pisang molen. Nah, saya mau tanya gimana nih buat cara bersaing chefnya biar bisa menang bersaing. Nah, bagus tuh. Jadi ada beberapa cara mencara. Pertama, perilaku orang untuk makan yang manis. Ini molen kan manis, sementara yang lain gorengan-gorengannya tuh asin. Yang kedua, bikin packaging yang menarik agar mereka bisa untuk ngasih
untuk kado atau untuk hadiah kalau packagingnya bagus gitu. Yang ketiga bisa untuk kolaborasi sama yang lain, jualan sama es teh, nanti beli tertentu dapat gratis es teh. Baru yang keempat bisa promo khusus banding, beli 10 gratis 1 gitu. Mudah-mudahan coba dijalanin 4 poin itu, nanti molennya bisa laku keras selama Ramadan. Makasih ya Mister tipsnya. Nah ini pesanan dari ini. Oh iya, terima kasih.